Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun kalian berada. Ketawa lagi aku hari ini ya. Oke, kembali lagi dalam acara Kepoin di ruang ngobrol. Tentunya bersama saya, cowok paling tampan se-Kutai Timur, cowok hitam manis, paling gagah, paling ganteng, ialah saya, Brandon Anto. Oke pemirsa, hari ini kembali lagi bersama saya tentunya di acara Kepoin A. Jadi ini episode kelima ya, episode kelima hari ini. Jadi narasumber pada sore hari ini nggak seperti minggu-minggu kemarin yang penuh dengan kontroversial. Hari ini lebih adem nih kayaknya. Oke, sebelum saya memperkenalkan narasumber saya pada sore hari ini, mungkin saya akan mengajak para pemirsa dimanapun kalian berada, khususnya di Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, Sangkulirang, Wahau, Sekrat, Kaliorang, dimanapun. Kalau kalian ingin dipromosikan produknya, makanannya, jualannya, apapun itu terserah kalian. Kalian bisa datang ke sini ataupun langsung ke laman Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta atau di Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta. Contoh seperti saya promosikan ini. Nih, hari ini saya kelihatan lebih tampan daripada minggu-minggu sebelumnya karena hari ini saya memakai baju. Keren kan? Ini adalah jualan saya promosi sedikit nih. Jadi kalau kalian pengen beli baju seperti ini, langsung aja kepoin tuh Instagramnya Panda Store, itu punya Brandon tuh. Selain baju cowok, ada juga tuh baju cewek dan anak-anak. Kualitasnya oke. Seperti saya pakai ini, ganteng kan? Oke, langsung aja kita kembali ke acara Kepoin A. Jadi kita akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Nggak seperti yang saya bilang tadi, nggak seperti minggu-minggu kemarin. Jadi ya lebih adem. Orangnya cantik, berjilbab. Cocok deh. Terus itu juga kenapa saya undang dia di sini? Nanti kita kepoin. Oke, langsung aja kita perkenalkan. Inilah dia, Lela Ratu Simi. Yeay. Oke, saya panggil Lela aja ya. Iya. Oke. Lela, ini kan saya undang kamu ke sini nih karena ada sesuatu hal yang sangat menarik yang ada di Anda ini. Jadi Lela ini pemirsa, dia ini adalah pendiri Taman Baca Taman Baca Tunas Muda. Nah, apa itu Taman Baca Tunas Muda? Nah, jadi kita langsung aja bisa tanya-tanya ke Mbak Lela ini. Apa sih itu acara apa sih itu, baca-baca apa sih itu gitu kan. Oke, jadi kita langsung tanya aja ya. Mbak Lela, Mbak Lela, itu Taman Baca Tunas Muda itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa Lela ceritakan apa kegiatan apa itu, terus ngapain aja, terus untuk apa? Oke, bisa langsung diceritakan. Oke, Taman Baca Tunas Muda itu kami dirikan sejak sekitar 2016. Kebetulan saya yang mendirikan. Saya sempat menggadang Karang Taruna Tunas Muda di Sangatta Selatan, namun ya namanya organisasi agak mandek ya. Jadi saya keluarkan satu program dari Karang Taruna itu, saya naikkan Taman Baca ini ke ranah sendiri. Kemudian saya buat Taman Baca ini supaya bisa mengedukasi masyarakat Kutai Timur khususnya di Sangatta untuk menggeliatkan lagi minat baca. Karena kita sadari minat baca di Indonesia cuman 0,0002%. Jadi itu sangat miris sekali lah. Jadi minat baca khususnya di Indonesia, terusnya terkhusus lagi untuk di Kutai Timur sendiri. Untuk kalau saya lihat pribadi itu bukannya 00 banget, nol banget, nggak pakai 00 pokoknya. Jadi kegiatan seperti Lela yang lakukan ini itu sangat menginspirasi buat para teman-teman yang ada di luar sana tentunya ya. Jadi gini, untuk apa tadi Taman Baca ya. Nah ini Lela ini kegiatannya itu sendiri atau ada timnya? Oke.
Jadi kegiatan itu lebih banyak main solo sih saya. Solo Iya. kalir. Solo karir. Oke. Solo player. Nggak punya tandem. Cuma kadang-kadang saya dipasangkan sama teman-teman KKN, biasanya teman-teman KKN Unmul atau teman-teman KKN kampus-kampus Sangatta, teman KKN kampus-kampus Jawa atau Makassar. Pernah bermain, kalau bertandang ke Sangatta pasti saya insya Allah yang ditunjuk sama kantor desa atau kecamatan gitu, untuk nemenin teman-teman mahasiswa. Ya mereka kan pengabdian ke masyarakat ya betul. Kak. Jadi saya pun alatnya juga masih seadanya sih. Jadi bawa terpal sih kemana-mana gitu. Gitu. Oke, ini kan seperti tadi Lela bilang tuh alatnya seadanya. Nah, ini menarik nih. Terus Lela sendiri kalau ngebawa peralatan yang seadanya itu gimana tuh caranya? Apakah ada kendaraan mobil atau apa gitu? Gimana tuh? Oke, jadi karena kita solo player ya, kita masih ngandelin milik pribadi. Kebetulan ini juga bukan organisasi sih, jadi karena memang saya mainnya sendiri, saya belum punya mobil Kak. Oh gitu. Tahu kan? Saya punyanya cuma motor. Oke. Oh jadi ngebawa Buku. buku-buku itu dengan terpalnya itu Pakai motor. menggunakan motor. Nah, Iya. untuk buku sendiri sekarang yang sudah ada. Oke, buku itu awalnya saya beli pribadi sih, buku anak-anak khususnya ya. Kemudian banyak yang ngeliat, ada yang nyumbang buku. Terus kemudian kami sempat ikut challenge-nya Gramedia, BIP Gramedia penerbit itu. Oke. Se-Indonesia. Se-Indonesia ada 30 taman baca atau perpustakaan yang ikut tuh banyak Kak, cuman yang dipilih tuh cuma 30. Dari Kalimantan Timur alhamdulillah kami yang dapat. Jadi dapat 200 buku dari Gramedia. 200 buku. 200 buku. Itu buku-buku apa aja tuh? Buku pelajaran kah atau buku hanya buku cerita? Oke, kebanyakan sih buku cerita anak usia dini, terus remaja, sama ada buku dewasa juga sih, buku-buku edukasi dewasa gitu. Oke, ini nih sangat asik nih. Sebetulnya mungkin buat pemirsa ini yang saya undang mungkin kurang Greget asik lah, gitu. kurang greget lah karena nggak seperti minggu-minggu yang lalu katanya. Jadi kalau kalian nonton ini jangan langsung kalian skip ya, nonton terus pokoknya, kalau nggak hancur kalian karena kekuatan Brandon Anto selain ketampanan ini. Oke. Oke, jadi nonton tuh. Gini, untuk buku-buku sendiri yang dapat tadi seperti tadi 200 buku gitu kan. Nah, sebelumnya pernah nggak ada bantuan dari pemerintah setempat atau mungkin pemerintah daerah yang ada di kampung-kampung seperti kepala desa atau apa, pernah nggak ada bantuan? Oke, sampai hampir 4 tahun terakhir ini alhamdulillah saya berdiri sendiri sih Kak. Sendiri, Saya oke. mandiri. Jadi sampai sejauh ini memang belum ada bantuan sama sekali, mau buku, mau terpal, mau akomodasi atau mau apapun, karena kan sebenarnya saya ngajar itu kan sambil mendongeng. Menceritakan. Jadi cerita ambil baca gitu ya? Iya. Aku dulu waktu kecil tuh sering diceritakan sama Orang babeku itu. Jadi ceritanya tuh tentang cerita-cerita, walaupun sedikit kok saya sekarang menyadari itu cerita-cerita bohong-bohong ditambah-tambahin. Nah, itu bedanya Kak. Sekarang saya berusaha membacakan buku sesuai dasarnya, ada dalilnya kan, sesuai dengan ranahnya buku ini. Saya berusaha membacakan mereka buku-buku supaya mereka tertanam lah, seenggaknya sedikit di mereka tuh tertanam. Mirisnya malah, kok saya kan sering main di ini Kak, kalau nggak di folder, di STQ, di Kenyamukan, Teluk Lombok. Jadi kepatnya naik motor tuh ya? Iya. Naik motor ke Teluk Lombok. Bawa buku gitu kan. Buku yang bawa terpal dengan banyaknya seperti itu. Iya. Oke. Nah, kendalanya hujan sih Kak. Iya betul sekali, hujan. Nah kalau hujan tuh gimana tuh ngatasinnya? Kalang kabut itu Kak, udah di perjalanan basah yang harus diselamatin bukan badan Kak, berhenti dulu, yang penting buku dulu nih. Terus kalau udah ngemper lagi seru-serunya tiba-tiba bros. Iya, Nepi gitu. Itu lebih anu lagi tuh kayaknya. Kan. Oke. Nah, ini kan seperti tadi Lela bilang sudah di Teluk Lombok, Kenyamukan. Nah, untuk daerah-daerah yang lain, di mana yang paling jauh Lela sudah datangin?
Saya sebenarnya udah pernah ke perbatasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Oh, di mana Cuman itu? itu waktu masih kegiatan kampus sih, daerah Batu Kajang itu. Di Oh sana iya tuh iya, jadi sekalian KKN gitu ya? bukan KKN bukan. sih ya, karena di kampus saya nggak ada KKN Kak, jadi gitu. memang pengen pengabdian ke masyarakat aja sih Oke. dari organisasi. Jadi di situ paling jauh ya. Jadi yang sudah pernah Lela datangin selain di daerah Sangatta sendiri, daerah wisatanya seperti tadi pantai-pantai kan, yang daerah Kutai Kecamatan. Timur kecamatan di mananya aja tuh? Bengalon sih udah pernah. Bengalon sudah pernah. Iya, saya main di Pantai Sekrat. Di Sekrat tuh kampungku tuh. Iya. Sekrat coy. Jadi di pantai itu saya dirikan tenda. Heeh. Terus ngajakin anak-anak baca buku sambil bikin praktekin apa yang ada di buku itu, bikin sabun waktu itu Oh gitu. dari Jadi bahan kimia. di buku itu ada kayak contoh membuat Iya. kayak gitu ya. Oh, jadi itu dipraktekin di Iya. situ. Wah, asik tuh cara. Asik Gitu. sekali. Nah, ini kan Lela ini berlingkup dengan ini bisa dibilang kegiatan amal lah tentunya ini sepertinya ya. insyaallah. Lebih anunya lebih kegiatan amal karena membantu adik-adik atau orang-orang yang ada di yang kurang-kurang mampu lah untuk. Oke. Nah, untuk Lela sendiri selain kegiatan ini apa kegiatannya di luar? Kegiatan saya Selain mendongeng buku. Oke. Saya bekerja sih Kak. Bekerja. Kebetulan saya sebagai wartawan di Oh, Kaltimpos gitu. ya. Jadi saya bekerja jadi wartawan juga sebenarnya memang pengen menghidupkan kegiatan sosial saya Kak. Jadi saya jadi wartawan untuk kenal banyak channel kan. Ketika saya sudah punya channel, saya mudah memasuki. Betul sekali, Gitu. betul. Oke, betul sekali. Ya saya juga sih dulu kayak gitu juga karena saya adalah seorang penari internasional. Jadi saya juga harus banyak mengenal orang-orang petinggi-petinggi, Iya. pejabat-pejabat yang ada di daerah tentunya daerah Sangatta ini agar gampang mengajukan proposal. Iya. Pengalaman tuh. Oke. Bener banget itu. Nah, buat apa namanya? Buat Lela sendiri. Nah, pernah nggak ngajukan minta bantuan untuk seperti kegiatan Lela ini karena kegiatan Lela ini kan nggak mestinya kan pemerintah tuh dengar aja sudah ini sangat bermanfaat. Pernah nggak sudah pernah ngajukan minta bantuan untuk beli buku atau tempat gitu, fasilitasnya lah intinya. Sebenarnya saya nggak pernah sih ngajuin, cuman ada beberapa anggota dewan yang ngelirik, yang memang pengen ngebangun tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Jadi cuman wacana aja ya, baru-baru wacana tapi belum juga. Tuh buat sedikit tuh buat mungkin buat pemerintah daerah Kutai Timur khususnya mungkin tolong dong yang kegiatan seperti ini nih yang harus dibantu, jangan cuma kayak gitu-gitu cepat apalagi ini. Nah, oke, ingat ya. Buat pejabat-pejabat. Kiss man. Oke. Nah, ini nih Lela sendiri. Ini kan kegiatan Lela ini apa namanya? Membaca. Pasti banyak mengumpulkan orang-orang anak-anak untuk berkumpul di situ. Nah, di masa corona seperti ini, nah gimana tuh cara mengatasinya? Otomatis kan kita kan dilarang tuh dekat-dekatan, apalagi kita dari luar. Nah, kalau di COVID sendiri, saya sempat agak breakdown sih itu waktu masa-masa COVID masih menggeliat. Cuma kan ada saat masa transisi adaptasi kebiasaan hidup baru itu Kak, aku coba tetap berkegiatan. Aku coba tetap datengin, cuman nggak di tempat-tempat rame yang kayak STQ, taman-taman, pantai-pantai itu aku skip dulu. Jadi aku lebih berkegiatan di kegiatan yang memang daerah terisolir pendidikan. Kebetulan di Sangatta sendiri ternyata ada tempat yang anak-anaknya tidak terjamah oleh pendidikan. Itu di daerah Poros Bontang Kilo 5 di sana. Jadi tuh mereka yang tinggal di pinggiran kayak jalan dari keramaian gitu ya. Iya, mereka untuk ke sekolah aja jauh. Jadi mereka malah banyak yang putus sekolah, Kak. Untuk nama daerah mereka sendiri aja mereka nggak tahu, kecamatan, kabupaten, nama presiden, kapan Indonesia merdeka, bendera merah putih siapa yang jahit. Nggak Itu tahu ya kayak banyak gitu. yang nggak tahu. Jadi aku ngedidik di sana itu fokus ke kayak gitu. Tapi jujur, siapa yang jahit bendera Indonesia aku juga kurang tahu tuh. Masya Allah. Oke, nah itu kan seperti Lela bilang tadi yang di tempat-tempat terpencil seperti itu. Gimana tuh tanggapan untuk keluarganya sendiri yang mungkin ibunya ngelihat ini, apa mereka antusias atau gimana tuh?
Oke, jadi untuk di tempat itu sendiri saya ngerasa sangat disambut sih Kak. Saya datang ke sana tuh udah jadi kayak bidadarinya mereka gitu. Asiknya. Mereka tuh saya datang tuh bawa terpal teng di naik motor, bawa terpal bawa buku. Kan tempatnya agak turunan Iya, gitu iya, kan. kayak gini Jadi kan. anak-anak tuh udah naik yang kalela gitu. Udah narik bukunya, ada yang mau narik tas, ada yang berebut. Mereka hampar sendiri. Jadi kalau udah saya ngajar, ibu-ibunya ikut ngajar. Oh, gitu. Mereka tertarik dan saya bukan ngiming-ngimingi sih Kak. Saya tuh memang sering bawa roti gepeng yang murah-murah Iya, iya, gitu iya, loh. betul. Roti gepeng terus snack-snack seribuan. Siapa yang bisa inget apa yang saya tanya, apa yang saya sampaikan, saya kasih hadiah. Jadi kayak challenge gitu ya, Iya. kayak lomba mereka gitu ya, Iya. tapi lomba sambil belajar gitu. Iya. Saya ngerasa itu bukan sogokan sih. Betul Tapi ya itu sekali. apa ya hadiah loh untuk mereka. Gitu. Apresiasi lah buat Iya. mereka yang Bahkan ibu-ibunya ikutan Kak. Di mana apa itu kepanjangan TNK? Ibu-ibunya udah ngacung. tapi itu seru tersendiri sih. Jadi asiknya ya kayak gitu Iya. karena mungkin kita dulu waktu masih kecil mungkin ya pernah ngerasakan yang kayak gitu, yang kayak gitu itu asik sekali ya karena kita dulu waktu zaman dulu kan yang seperti sekarang ini HP gadget itu kan Nomor satu gitu. Jadi mungkin untuk adik-adik di rumah khususnya orang tua yang punya anak mungkin jarang sudah untuk ngasih lihat buku cerita seperti itu. Jarang. Apalagi khusus di daerah kota seperti Kasangata sendiri kan. Nah, ini untuk di daerah yang seperti tadi Lala bilang terpencil dalam kan. Nah, mereka ini kan sekolahnya jauh. Seperti tadi, memang banyak enggak ya maksudnya tuh untuk sekolah sendiri mereka memang enggak sekolah kan? Mereka Kebanyakan atau memang ada yang sekolah juga di situ? Kebanyakan misalnya anak-anak di sana ada 30 orang. Yang sekolah tuh paling cuma 3 sampai 4 orang. Oh gitu. Iya. Nah, kendalanya mereka untuk Oke. sekolah tuh apa selain pas jauhnya itu terus Iya. apa lagi selain itu kendalanya? Mereka juga saya bingung sih Kak kalau dibilang minim perhatian tuh gimana ya dari pemerintah ya, soalnya mereka tuh nggak punya kartu keluarga. Gitu. Jadi mereka tuh nggak punya kartu tanda penduduk. Mereka ya dianggapnya tidak diakui. Oh, Akhirnya jadi mereka ini pendatang sebenarnya. iya, Mungkin ya. pendatang tapi katanya udah 6 tahun. Gitu. Harusnya udah bisa jadi warga Iya, kan. betul sekali. Warga negara asing aja di Indonesia 6 bulan udah bisa jadi WNI gitu. Kenapa warga sendiri nggak bisa gitu? Ya satu sih penyebabnya itu harus ada money. Itu dia. Karena kalau nggak ada itu, karena gini, untuk yang daerah-daerah terpencil sendiri kan, otomatis kita harus untuk ngurus kartu keluarga itu kita harus ke Capil ya, Capil, yang ya. di kantor Bupati Bukit Pelangi. Nah itu mereka yang mungkin hidupnya susah, apalagi untuk ke sana bolak-balik, apalagi Kendaraan nggak punya. kendaraan nggak gitu. punya. Terus itu kita harus bolak-balik dengan kendaraan umum pun nggak ada ke sana. Nggak ada. Terus itu oke lah, kalau seandainya sehari jadi mungkin nggak masalah kita pinjam. Ini belum tentu sehari Bolak jadi, paling seminggu 2 minggu. Saya pernah tuh ngurus KTP. Ini bukannya ini fakta sendiri. Saya ngerasakan. Saya aja mungkin untuk berangkat ke sana mungkin ada kendaraan sendiri. Untuk ngurus itu aduh ribetnya. Padahal dekat ya? Padahal sangat tak sini aja. Untuk ke Capil sana kan lumayan lah kan beberapa kilo. Tapi naik kendaraan kan sebentar aja, paling kan berapa menit sampai. Tapi ya itu cara lambat sekali cara ngelayaninya mereka juga. Minggu depan ya lagi ininya habis. Jadi saya bisa ngebayangin tuh yang jauh-jauh yang dari kampung-kampung sana. Apalagi kita ini kan kecamatan kita ini kan terpisah-pisah Iya, nih, jauh-jauh. jauh-jauh. Jadi mereka kalau ngurus apa-apa langsung Susah. kayak gitu. Jadi untuk oke lah buat siapapun ini nyentil sedikit nih. Bupati yang akan terpilih ke depan, tolong dong perhatiannya buat warganya mungkin yang kurang mampu. Ya enggak usah lah muluk-muluk fasilitas yang ininya aja deh, dibenarin yang di daerahnya sini aja, yang di kotanya aja dibenarin dikit, lebih cepat gitu lebih gesit, karena kasihan yang daerah-daerah jauh gitu. Iya. Pasti aduh gimana nih. Banyak keluhan. Terus satu lagi nih, permintaan seorang Brandon orang tertampan di Kutai Timur ini, jalannya tuh yang di daerah-daerah perkampungan kampungku sendiri nih, yang aku sorot yang sering saya lewatin daerah Sekrat aja, yang kayak gitu yang dekat dari Sangatta aja gitu, apalagi yang jauh-jauh sana yang kayak gugur jalannya. Wow. Oke, yang pokoknya siapapun bupati yang terpilih, tolong yang lebih yang lebih mendidik seperti Mbak Lela lakukan ini, tolong didukung lah. Paling enggak kan buku, paling enggak itulah
enggak itu berapa sih kayak gitu kan. Oke, kembali kita ke topik tentang buku-bukuan ini. Iya, oke. Oke. Tadi nah ini untuk Lela sendiri. Kan sendiri nih. Ada enggak keinginan untuk punya tim anggota untuk terus tuh cara untuk rekrutannya, terus apa syaratnya untuk gabung ke tempatnya Lela sendiri? Kalau harapan saya sendiri sih lebih pengen punya tempat sih Kak. Lebih Saya pengen punya tempat supaya kalau hujan itu saya Tapi kan gini, punya tempat tadi kan kalau punya tempat itu kan harus nggak bisa pindah-pindah pastinya. Iya. Enggak, tapi minimal kan saya kan biasa pindah-pindah itu cuma di libur kerja Sabtu di libur Kak. kerja. Jadi minimal kalau saya punya tempat itu bisa didatengin anak-anak tiap hari. Oh, jadi kayak perpustakaan Iya. terus umum gitu ya. Pengennya gitu sih, pengen punya. Tapi Lela sendiri ini tinggal di Sangatta sini Sangatta Selatan. Sangatta Selatan, Asli. Sangatta seberangnya. Seberang. Nah, daerah seberang tuh daerah seberang tuh kan banyak tuh daerah-daerah yang Iya. terpencil, yang di dalam-dalam sana. Iya. Sudah pernah tuh didatangin ke sana? Sudah, kalau untuk daerah Sangkima iya, sudah main ke sana sih ya. gitu. Ngelewatin Teluk Lombok kan. Kebetulan di sana juga ada rumah kakak. Jadi main-main buka terpal. Ketarik sendiri sih anak-anak itu. Minimal mereka nggak main gadget lah, Kak. Iya, betul sekali. Nah, saya ini kan pernah nih pernah datang ke pantai Pasir Putih, tepatnya tuh di Perancis bukan Teluk Perancis, di Teluk Ka'bah. Oh, Teluk Ka'bah. Ini Teluk Lombok. Sini saya pernah mentoral ke sana. Nah, di situ tuh kayak lihat banyak tuh anak-anak ya mungkin kayak kurang mampu gitu. Nah, mungkin Lela mungkin bisa datang ke sana. Itu pasir apa sih namanya? Pasir Putih mungkin apa sih? Pantai Teluk Ka'bah lah mungkin itu. Pernah ke sana belum? Pengen sih Kak ke tempat-tempat kayak gitu, cuman kendalanya ya itu tadi saya nggak punya tim dan kendaraan saya minim. Gitu ya. Saya takutnya saya jalan jauh bocor di jalan, bingung gimana. Betul. Nah tadi ini kan sudah pernah ke Bengalon, ke Sekrat. Itu ke sana tuh sama siapa? Sendiri kah atau ada orang bertim? Oke, waktu itu kebetulan ada teman-teman dari Jogja, datang sama teman-teman Balikpapan Bontang, kita berlima. Kebetulan saya perempuan sendiri. Gitu. Saya naik mobil ke sana dan alhamdulillah difasilitasi oleh mereka. Jadi gitu sih. Saya tuh nggak pernah malu sih Kak dibilang main cewek sendiri karena saya optimis kegiatan yang saya lakukan itu positif. Iya, gini loh. Ini jarang loh, di Sangatta sendiri itu jarang nih yang kayak Lela lakukan. Apalagi Lela ini kan masih muda. Terus itu mau berurusan yang seperti hal-hal yang kayak gini yang menurut orang banyak nggak ada untungnya, bilang orang gitu kan. Nah, ada pertanyaan. ini buat ini dari pertanyaan dari Reno Aldian. Mau nanya, gimana sih caranya untuk memancing minat baca anak-anak? Nah, caranya, tekniknya sendiri itu gimana tuh? Caranya tuh agak susah-susah gampang masnya. Caranya tuh nggak segampang menarik cinta masnya ke saya kayaknya. Asik. Jadi sebenarnya saya lebih ke dengan menggelar terpal aja, menjajakan buku-buku itu agak sulit Kak. Untuk ngajak anak-anak kumpul tuh kadang-kadang, apalagi mereka yang udah main gadget, itu udah yang peduli amat gua gitu kan. Lebih asik tuh kan di handphone tuh. Lebih main game gitu kan. Nah, caranya tuh saya ngimbing-ngimbingi. Ayo, nanti kalau misalnya bisa jawab pertanyaan kakak kasih hadiah. Gitu. Padahal cuma roti gepeng. Itu tekniknya ya? Iya, itu salah satu teknik awalnya dulu. Juga. Nanti kalau mereka udah ngumpul banyak, mereka udah tertarik dengan hadiah nih. Aku coba susupkan, aku coba doktrin mereka dengan cara membaca, dengan membaca itu asik. Dan aku coba cari bacaan-bacaan tuh yang seru. Aku coba interaktif. Aku tuh nggak pengen yang garing gitu Kak. Aku pengen yang ngajak mereka tuh ngobrol, bikin jatuhkan kepercayaan ke mereka. Akhirnya mereka percaya ke kita. Baru mereka mau berinteraksi. Jadi mereka seneng, bikin orang nyaman lah istilahnya. Karena kan apapun itu yang kita berikan untuk anak-anak yang sebaya mereka itu kan pasti itu sangat asik mereka lakukan. Apalagi kan kayak ada hadiah gitu kan. Tuh tekniknya buat siapa tadi? Mas Reno Aldia. Reno Aldia itu tekniknya harus ada iming-iming uang 20.000, 50.000 lah. Saya ikut itu pasti. Jadi saya kayak calon-calon tuh Kak ngasih uang. Oke, buat pemirsa di rumah yang lagi menyaksikan acara Kepoin A, mungkin
mau bertanya silakan chat aja di bawah, ketik pertanyaannya, nanti saya akan tanya sama Lela tentang seputaran taman baca ini, apa yang kalian pertanyakan. Oke, buat pemirsa di rumah, saya ingatkan lagi seperti saya bilang tadi, apabila kalian ingin mempromosikan barang, makanan, produk-produk apapun itu, tempat atau apapun yang ada di dunia ini kalian ingin promosikan, bisa langsung ke sini, Ruang Mimpi. Tentunya di acara Kepoin ini paling oke nih, karena hostnya sudah paling tampan, menarik, oke punya coy. Kamu lihat saya ini, tampan dengan baju saya yang saya jual. Kalian kepoin tuh Instagramnya Panda Store, itu punya brandnya. Barang-barangnya, merek-mereknya juga asik. Merek-merek branded. Oke, kembali lagi. Iklan ya. Saya mau ingatkan pemirsa ini, biasanya pemirsa ini pengen di produknya pengen di endorse, boleh, tapi ada bayarannya pasti. Kalian langsung chat aja ke Instagramnya Ruang Mimpi Sangatta ya, atau di Facebooknya sama tuh. Kalian ingin diundang ke sini, boleh, apapun itu kalian mau undang, mau tentang ini itu, pokoknya yang kontroversial apalagi, paling suka saya kupas, saya kulik tentang kalian semua, oke? Kalian pasti terkesima dengan ketampanan gue ini. Oke, mungkin saya sedikit menjelaskan tentang kulitku yang eksotik ini. Di sini letak tampan dan hitam manisku. Oke, lanjut lagi. Buat Lela aja sendiri sengaja pakai udah masker biar nggak kelihatan kecantikannya. Nah, Lela ini kan bekerja sebagai wartawan. Sudah berkeluarga atau belum? Kebetulan baru sebulan menikah. Oh, sudah belum menikah. Wah, kirain masih bujang coy. Sorry coy. Jadi sudah sebulan. Yeah. Oke. Nah, ini berhubungan dengan sudah berkeluarga. Nah, kegiatannya si Lela sendiri, tanggapan suami gimana nih? Apakah suami mau ngebantu atau gimana? Oke, alhamdulillah sejauh ini Mendukung nggak kira-kira? sangat mendukung. Beliau orang yang pertama yang ada di samping saya ketika saya butuh apa-apa. Bahkan sekarang saya bersepeda motor udah nggak sendiri, Kak. Oke, jadi sekarang jadi ada bawa partner terpal ya. udah ada Gojeknya nih. Udah ada Asik Gojek ya. pribadi untuk bawa terpal. Asik sekali. Jadi sekarang ini sudah ada tim, paling tidak berdua Iya. lah ya. Tapi untuk sendiri suaminya bekerja atau? Iya, kebetulan suami saya kerja jauh, Pak, di Balikpapan. jadi Balikpapan. Jadi gimana Ya, tuh ketemunya? Jadi 1 bulan kerja, 2 minggu off ke Sangatta, langsung ke Sangatta Jadi gitu. selama 2 minggu itu, untuk kegiatan taman baca sendiri selama seminggu tuh berapa kali dilakukan? Oke. Atau sebulan atau berapa? Biasanya saya kalau libur kerja kan hari Sabtu ya, tiap Sabtu itu. jadi Kebetulan seminggu kemarin hari sekali. Sabtu saya berdua suami. Oh gitu. Untuk Jadi jalan-jalan. minggu depan lagi nih sekali lagi nih sama suami. Kebetulan nanti malam udah balik. Sekali. Balik lagi, jadi sendiri lagi. Sendiri nih. lagi. Tapi si Lela sendiri di Sangatta ini kan sudah nikah nih, atau ada juga sama orang tua? Atau? Iya, Jadi saya tetap sama orang tua sih ngejaga ibu kan. Kalau nggak ngejaga ibu, saya udah ikut suami untuk ke Balikpapan. Betul. Jadi ibu sendiri di rumah. Iya. Oke. Sendiri di rumah, saya temenin. Nah, ini yang kembali kita ke ke tema kita Taman Baca ini. Nah, kenapa namanya jadi Taman Baca Tunas Muda. Muda? Jadi pemilihan tunas muda itu kita pengen jadi seperti tunas, Kak, yang terus muda, terus tumbuh. Muda. Kita tetap ngikutin zaman, tetap ngikutin keadaan, tetap ngikutin modernisasi, tapi kita tetap berkiprah pada tunasnya, tetap bertahan di tunasnya itu. Cuman tetap muda. Oke. Menolak tua kali ya. Nah, saya mau tanya sama Lela nih. Nah, kalau ada orang yang ingin gabung dengan kegiatan yang Lela lakukan, karena kegiatan Lela yang lakukan ini selain asik, kalau kita pikir-pikir asik nih, karena kita berhadapan sama anak-anak yang mungkin yang kayak kurang perhatian, terus kita pasti mereka ini lepas sekali gitu kan. Nah, untuk gabung sendiri dalam kegiatannya Lela ini, persyaratannya apa? Saya nggak ada syarat khusus apa-apa sih, nggak perlu bayar, gratis. Saya malah seneng banget kalau ada yang mau gabung. Cukup WA aja, Mbak, boleh gabung nggak? Saya dengan senang hati mengajak pastilah. Nah, tadi kan bilang WA, jadi kita mungkin tak share nomor WA di sini.
untuk sosmednya, Facebook atau Instagramnya mungkin apa itu? Jadi bisa mungkin teman-teman yang ingin gabung bisa DM langsung ke Lelanya. Untuk apa Karena Instagramnya saya udah jarang banget buka tuh, Karang Taruna Tunas Muda Sangatta. Oh. Itu udah jarang saya buka, jadi lebih baik follow aja ke Instagram saya @lela_r_simi. Lela Ersimi. Facebooknya ada Facebooknya? Nggak punya. Oh, jadi Lela Ersimi itu untuk di Instagram. Iya. Jadi jangan lupa follow nih Lela nih. Kalau kalian yang pengen gabung, terus itu ngebantu, terus itu juga mungkin punya buku di rumah yang nggak terpakai, Bisa disumbangin. bisa disumbangin. Nah, tuh buat siapapun teman-teman di rumah yang punya buku, daripada kalian lap untuk lap-lap teh ayam, jadi kalian kasihkan karena itu sangat bermanfaat buat Lela dan teman-teman adik-adik sana. Oke, ini dari Andrea Junius. Nah, pertanyaan dari Andrea Junius. Selama pandemi, bagaimana kegiatan Taman Baca Tunas Muda ini berlangsung? Apakah masih buka lapak atau break dan diganti dengan kegiatan baca virtual misalnya? Oke. Oke. Terima kasih Kak Andrea Junius. Kebetulan beliau ini duta baca Yang Kutai mana tuh? Timur. Andrea Junius itu Oke. duta baca Kutai Timur. Salah satu rektor kampus cerita juga. Oh gitu. Iya. Wah, oke. Nah, kirain tadi teman sebaya kita aja. Teman saya masih muda, beliau Oh, masih gitu, muda, tapi oke. minat bacanya beliau saya sangat belajar lah dari beliau. Oke, Oke, cara menarik selama pandemi ini saya tetap ngelakuin Kak, tapi nggak di tempat-tempat keramaian. Saya lebih ke tempat-tempat yang memang terisolir, yang memang mereka jarang terjamah siapapun dan mereka juga jarang bertemu orang. Saya juga selalu ngewanti diri sih, sebelumnya saya malah sempat manfaatkan, alhamdulillah dapat rapidan gratis. Saya kan berani lagi tuh setelah saya rapid ngadepin anak-anak itu. Kalau untuk metode virtual saya belum bisa kayaknya Kak. Mungkin sayanya bisa, tapi untuk anak-anaknya itu yang nggak bisa. Takutnya mereka malah ngelihat handphone nariknya ke game. Jadi Iya. saya lebih baik. Terus kan ya ini kan tujuannya kan untuk anak-anak yang kurang mampu, Iya. yang otomatis kan yang kurang mampu nih Belum nggak tentu punya, punya. belum punya Iya. handphone, nah pastinya kayak gitu kan. Mm-mm. Oke, nah mungkin buat teman-teman di rumah tuh ya itu aja sih, buku aja sih. Iya, jadi kalau misalnya ada yang punya koleksian buku dan memang sudah tidak terpakai, saya siap menerima. Termasuk Kak Andrea Junius ini, alhamdulillah kemarin ngasih saya ratusan buku juga Kak. Wow, terima kasih Pak Kak Andrea. Ini Kak Andrea ini laki-laki ya? Perempuan. Kirain laki-laki. Andrea Junius, panggilannya Kak Jo. Oh, jadi Andrea Junius. Laki semua Andrea laki, Junius laki. Saya orangnya cantik loh. Iya Kak, oh gitu. Kecil mungil. Oh, salam. Gini kayak gini. Ini orang tertaman di Kutai Timur nih. Oke. Buat Lela lagi nih. Terima kasih pertanyaannya. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya aja seputar tentang Tunas Muda ini, tentang baca. Yang penting jangan baca buku-buku yang nggak benar ya. Iya, benar. Karena itu bagianku kalau baca kayak gitu. Oke. Buat Lela. Nah, harapannya ke depan setelah tampil di sini di Ruang Mimpi, adakah mungkin harapannya untuk ke depan, untuk pemerintah ke depan tentang kegiatan Lela ini apa nih? Oke, saya nggak banyak berharap sih. Saya cuma pengen diapresiasi aja, pengen dilirik aja. Bukan sayanya, tapi lebih ke anak-anaknya, apalagi yang daerah Kilo 5 itu kan Kak. Mereka butuh banget perhatian. Saya pengen mereka dilirik, minimal mereka dipedulikanlah pendidikan mereka. Karena saya berusaha sendiri gitu, capek-capek berusaha sendiri. Kalau pemerintah tidak membackup mereka tidak bisa bersekolah juga, itu sia-sia. Iya, betul sekali. Gitu. Itu sangat-sangat nggak ada gunanya sama Iya. sekali ya. Itu kan seperti Lela bilang tadi di Kilo 5. Itu baru di Kilo 5 karena Iya. ada yang kilo Iya, yang lain bener. lagi pasti lebih banyak daripada itu. Jadi mungkin buat pemerintah sendiri, pemerintah setempat, nah itu lagi tolonglah bantuannya. Mungkin kita nggak muluk-muluk bantuannya berupa apa-apa, hanya fasilitas, entah itu apapun itu. Terus itu juga kita butuh seperti mungkin bisa disalurkan sama Mbak Lelanya, buku-bukunya boleh dibagikan seperti apapun itu, karena buku pun itu nggak mahal kalau dibeli, apalagi ke pemerintah kan untuk kegiatan seperti ini pasti ada lah kan. Banyak tuh di perpustakaan daerah yang nggak pernah didatengin orang tuh. Iya itu, waduh.
Nah juga buat sekolah yang ada di Kutai Timur, khususnya Kota Sangatta, mungkin banyak yang buku-bukunya mungkin yang sudah apalagi sekarang di perpustakaan di sekolah mungkin Nggak jarang laku sudah ya, lah. nggak laku lah. Jadi mungkin daripada mungkin di sekolah tuh dibuangin, lebih baik dikumpulkan, kasih ke Lelanya lebih banyak buku yang mungkin lebih bermanfaat lah di sini. Karena Lela sendiri untuk ini dia berjalan mendatangin lah, intinya dia mendatangin orang-orang yang memang butuh seperti itu. Oke, ini kegiatannya Lela ini sebetulnya apa ya, sangat-sangat jarang dilakukan oleh anak-anak muda. Seperti saya ini, apalagi saya nggak kepikiran loh ke situ. Iya beneran, saya lebih kepikiran kalau saya menghibur mereka dalam hutan sana yang ngedancer. Saya joget di sana. Itu lebih karena saya di situ bidang saya. Iya, Saya benar. sebagai penari ya saya mungkin bisa Iya. bantu ya seperti itu karena juga waktu saya sekolah dulu saya jarang baca. Alhamdulillah saya bisa baca sih. Kalau saya dulu kuliah jurusan saya pengeboran minyak loh Kak. Wah, jauhnya tabrakannya itu. Tapi di kampus saya memang di organisasi dididik untuk edukasi. Jadi mungkin itu yang terdoktrin di kehidupan saya. Akhirnya pulang ke Sangatta, saya pengen ngaplikasikan itu pengabdian saya ke masyarakat, pengen saya habiskan di Kutai Timur. Tuh, oke. Jadi ini terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Andrea Junius. Sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kalau mau bertanya lagi silahkan kasih aja pertanyaan banyak situ pokoknya biar aku nggak nyiapin pertanyaan dalam otak. Oke, buat teman-teman di rumah lagi siapapun yang kalian yang menyaksikan acara ini yang ingin bertanya silahkan bertanya seputarnya. Karena mungkin pertanyaan kalian mewakili Isi hati ya? isi hati. Oke, buat Lela, gini, ini kegiatan yang seperti ini nih sangat jarang diminati oleh anak-anak, khususnya daerah kota seperti Kota Sangatta gitu kan. Nah, terus sedangkan Lela sendiri ada di Sangatta. Nah, untuk perjalanan ke sana kan pasti kita butuh waktu, Nah, untuk keseharian sendiri selain di hari Sabtu itu. Pernah nggak di daerah sekitaran rumahnya Lela mengadakan seperti itu? Oke. Jadi kalau saya lagi hujan atau Sabtu sibuk banget, saya alihkan ke Minggu atau ke hari kerja pun saya bisa sih Kak. Kalau misalnya saya pulang kerja kan wartawannya fleksibel ya, yang penting udah selesai ngetik berita udah bebas tuh waktunya. Saya juga sering sih ditagih sama anak deket rumah. Saya tuh udah jadi kayak artis di kalangan mereka kayaknya. Teh Lela, kebetulan saya Sunda ya Kak. Jadi kalau udah saya lihat tuh Teh Lela gitu. Kadang-kadang ada yang nanya kapan kita baca lagi. Jadi saya tuh gelar tikar depan rumah. Ya kayak gitu. Jadi anak-anak tuh tertarik. Gitu. Jadi geng saya tuh mereka. Jadi mereka tuh ya. Jadi Iya. Selain Lela datangin orang-orang yang jauh-jauh di sana, Iya, di tetap sekitar daerah daerah rumah juga dulu, pasti gitu iya. ya. Karena daerah Sangatta Selatan sendiri itu masih banyak iya, yang butuh. butuh seperti itu. Oke, itu buat Kak, saya sambil minum ya. Oh, boleh silakan. Haus nih kayaknya. Iya, haus kayaknya. Asik kali. Oke. Saya ingatkan lagi buat pemirsa dimanapun kalian berada, dimanapun itu yang masih hidup di muka bumi ini, khususnya daerah Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Bengalon, Rantau Bulung, Wahau, Sangkulirang, Sekrat, Sekurau, dimanapun kalian di kecamatan manapun yang kalian ingin di-share produknya, makanan apapun itu boleh datang ke sini chat. Tapi ada biayanya ya. Itu biayanya bertahap. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih buat Lela. Dari Cipeng Rahmat. Apakah di Sangatta ada taman baca buku? Oke, di Sangatta sendiri apakah ada Terima itu? kasih Mas pembalap, atlet pembalap Kutai Timur. Pembalap. Iya, Oke, nanti beliau kita balapan ya. pembalap. Balap lari maksudnya. Atlet dia ini. Oke. Oke. Jadi kalau untuk taman baca sendiri saya kurang paham sih karena kita kan nggak dihandle sama pemerintah, kita nggak ada persatuan juga. Saya juga berdiri sendiri. Cuman setahu saya ada sih sejenis saya di luar taman baca saya juga ada seperti rumah kebun squat itu salah satunya yang ada di daerah Kampung Kajang, tapi mereka lebih ke bentuk perpustakaan gitu. Sama akar pakis punya Bu Nopi. Itu akar pakis itu saya tahu ya tuh untuk menari betul. Yang saya Oh, tahu gitu. tuh
tempat mereka nari-nari karena saya taunya itu. Teater sih ya. Teater, Oh. menari, tari-tari daerah Iya. khususnya di situ. Nah, saya kurang paham sih sebenarnya kalau karena kita juga bukan mitra banget, jadi kita cuma kenal-kenal gitu aja. Gitu. Setahu saya sih ya kayak gitu, cuman karena saya independen ya, saya main solo. Ini calon independen deh. Jadi yang lain tuh calon yang ada di belakang Koalisinya. Nah, ini buat mungkin ini kan lagi musim-musimnya lagi musim-musimnya apa? Pilkada, pemilihan bupati, calon bupati dan calon wakil bupati. Nah, ini kan banyak kesempatan buat mungkin orang-orang di luar sana, ini kesempatan mereka nih menggait salah satu calon untuk meraup keuntungan. Iya. Nah, Lela nggak kepikiran ke situ tuh, datang ke salah satu calon tentunya untuk paling enggak ini kegiatan amal ini bisa lebih bermanfaat karena ada dukungan dari salah satu calon. Nah, nggak ke situ tuh, ke tim suksesnya mereka. Ada kepikiran tuh ke situ. Kayaknya enggak deh Kak, soalnya saya takutnya utang budi sampai kayak gitu dan kita juga maaf ya, kita cukup agak-agak terkontaminasi lah di Indonesia sendiri dengan janji pemilu gitu kan. Janji politik lah intinya. Jadi, saya akan namanya. jadi saya lebih baik saya semampu saya dulu lah. Oke. Segini kemampuan saya. Oke, itu lebih daripada kita mengharapin orang yang hanya Dijanjiin nanti modal sakit hati kan? cuap-cuap, mending kita jalan sendiri Iya, seperti itu takutnya ya. kita berharap nanti kamu tak kasih ini, ditungguin ternyata nggak ada. Apalagi kegiatan ini yang seperti kamu Lela lakukan ini, kegiatannya ini nggak bisa kayak viral gitu kan, terus itu keuntungan mereka dapat nggak ada. Iya, nggak ada feedback kayaknya ya. Nggak ada anunya lah, timbal baliknya Nggak lah. ada keuntungannya. Beda tuh seperti yang saya lakukan berapa tahun yang lalu, saya sebagai dancer, terus itu saya mewakili, saya minta bantuan di salah satu calon, terus saya dikasih, terus itu saya berangkat, terus saya viral, dikasih lagi tapi saya minta itu mungkin ya feedbacknya mungkin buat mereka kan, bantuan dari sini ini, dari sini, jadi ya itu pengalaman saya karena mungkin kesempatan kan. Karena media nasional Kak yang nge-shoot Kakak iya. kan saat itu. Jadi itu pengalaman saya, makanya saya tadi sempat ngomong seperti itu, siapa tahu mungkin Lela ya sendiri punya kepikiran untuk ke situ gitu kan. Karena kan butuh buku banyak itu kan pasti, terus itu juga tempat juga kan seperti Lela pengen tadi kan, fasilitas lah, salah satu tempat untuk didatangin anak-anak. Nah, apalagi kalau di daerah Sangatta Selatan. Nah, ini Sangatta Selatan ini sudah ada pemudanya yang menggaungkan terus untuk kemajuan daerah Sangatta Selatan. Itu saya apresiasi banget tuh buat pemuda yang ada di Sangatta Selatan. Nah, salah satunya ini mbaknya ini juga ada pemudi penciwi lah namanya gitu kan. Yang lebih pemikirannya ke depan lah untuk kemajuan daerah kita sendiri. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Puspita Sari. Halo Kak, halo Puspita, cantik pasti kamu ini ya, namanya Puspita. Gimana cara mengalihkan minat balita yang sudah terlanjur kecanduan gadget? Nah, itu gimana tuh caranya ini tuh? PR emak-emak banget ini. Masalahnya memang kompleks banget lah untuk masalah gadget. Itu tergantung cara. Mohon maaf sih, saya belum punya anak tapi saya punya banyak ponakan. Saya juga lihat ponakan-ponakan saya memang agak beberapa yang suka sama gadget. Tapi saya punya ponakan juga yang memang suka banget sama buku Kak. Itu tergantung, kalau saya lihat itu tergantung didikan emaknya sih, emak babenya. Jadi memang kakak saya itu ngoleksi buku banyak banget di rumahnya. Si anak itu pagi, malam, selain ngaji, sholat itu ya Kak ya, itu kan kewajiban lah. Di luar itu karena dia belum belajar nih Kak, belum sekolah, jadi dia tuh dicandu terus sama buku. Pagi dibacain buku bangun tidur, siang-siang mainan edukasi, bikin ngerangkai, bikin kerajinan, nanti dipajang kan anak-anak seneng ya. Gitu. Jadi lupa sama gadget, nanti mau tidur dibacain lagi. Jadi anak-anak itu udah candunya ke buku. Jadi gitu itu sih. tekniknya ya. Memang sih tekniknya itu butuh proses. Iya. Dan juga karena apalagi kan era-era sekarang nih kan lebih ke gadget yang langsung ada, langsung pokoknya hadir gitu. Jadi memang kalau kita mau doktrin mereka kembali ke yang buku, memang butuh agak proses susah. agak susah. Itu tergantung emaknya. Kalau emaknya nggak ngasih lihat gadget, anak-anak nggak mungkin Iya, pasti tertarik nggak. kan Kak. Kalau orang tuanya
main gadget. Anaknya ngomong aja dia sambil main Iya. gadget, ya itu agak susah. Jadi simpen dulu gadgetnya. Kalau saya lihat kakak saya sih gitu, simpen gadgetnya, disimpan aja dulu. Dia tuh boleh, anak itu boleh main gadget tapi cuman di hari Sabtu dan itu maksimal 1 jam. Gitu. Gitu. Itu tekniknya buat Puspita Sari tadi ya. Itu tekniknya. Pertama, jangan kita lihatkan gadget kita di depan anak-anak. Terus itu kita doktrin mereka dengan cara kita membaca buku, ngaji, cerita, sholat, yang ngaji, positif yang deh. positif-positifnya lah. Jadi itu salah satunya lah tekniknya. Tips buat yang mungkin pengen anaknya lebih senang membaca gitu kan. Terima kasih buat Puspita sudah pertanyaan. Aku senang nih kayak gini nih. Sudah banyak pertanyaan yang saya dikasih. Asik nih. Kalian tanya terus sama saya senang sekali. Oke, ini pertanyaan dari Cisa Bisma. Izin bertanya Kak. Oke, silakan saya izinkan. Bagaimana tips dan trik agar kita lebih tertarik gemar membaca buku dan tidak membosankan? Apalagi sekarang kan pelajar lebih banyak mencari tugasnya di internet daripada membaca buku. Dengan alasan lebih praktis, apakah ada trik dan tipsnya? Tips trik untuk mencari tugas. Kalau dulu kan kita membaca tuh di buku yang tebal-tebal kita cari, kita rangkum gitu kan. Kalau sekarang kan lalu tek 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 muncul tuh. Ada tips nggak? Kita kembali ke masa lalu nih. Jadi kalau tips dan trik untuk meminimalisasi penggunaan internet gadget itu bisa sih dengan cara kita yang pertama kita memang harus mencintai buku dulu sih Kak. Itu kita memang harus tanamkan dulu kita butuh buku. Kalau saya senangnya sama buku tuh saya lebih senang kan memang sih saya bisa baca di artikel-artikel handphone kan. Tapi saya senangnya sama buku itu baunya. Kan cara ngebuka buku tuh ada aroma khasnya. Itu kalau buku baru. Kalau buku busuk gimana tuh? Buku lama. Itu ada buku, ada kan buku bau yang khasnya. Gitu ya. Jadi buku. apapun baunya buku itu udah senang duluan gitu. Nah, terus untuk cari tugas memang agak ngebosenin sih kalau dari buku. Udah pastilah mahasiswa pelajar atau mahasiswa zaman-zaman sekarang mah. Cuman ya itu kembali pokoknya cintai dulu bukunya. Kalau kita udah seneng tuh apa-apa kita maunya di buku sih, sama kita udah seneng gadget. Apa-apa maunya di gadget. Maunya praktis sama di buku juga sebenarnya. Semua gudang ilmu tuh adanya di buku. Gadget aja dapatnya dari buku loh. Buku, betul sekali. Gitu. Jadi memang sih sekarang nih apapun kehidupan apapun yang kita lakukan kita butuh namanya gadget. Karena sekarang kita tuh gadget itu mengalahkan segalanya. TV aja sudah hampir kalah nih. Iya. Kebetulan saya di koran juga Kak. Koran juga udah mulai koran lengser aja, betul gitu sekali. kan. Jadi untuk di media sendiri kan untuk orang peminat membaca koran, biasa bapak dulu baca koran, sekarang mereka lebih baca buku di HP begini. Media online Media gitu online. Jadi dari zaman dulu kan ada tukang antar koran di rumah. Jadi korannya bisa jadi bungkus kacang gitu kan. Jadi lebih banyak manfaatnya selain dibaca juga ada untuk kalau sekarang manfaatnya berkurang, tidak ada manfaat, malah kita sudah main HP, beli handphonenya, terus itu kita juga beli internetnya lagi paketnya lagi, pakai datanya lagi, sangat menguras dompet. Tapi kalau buku itu nggak kalah sih menurut saya, nggak bakal pernah punah lah. Oke, itu buat siapa tadi namanya? Bisma. Buat Bisma itu ada tipsnya. Jadi mungkin kita lebih mencintai bukunya terlebih dahulu untuk tipsnya tadi yang seperti pertanyaan tadi. Jadi mungkin untuk tips yang kita lebih mudah, memang membaca memang membosankan, apalagi kita mencari tugas itu lebih ke internet. Jadi buku kita jangan tinggalkanlah langsung serak gitu kan. Paling enggak kita di internet kita nggak ketemu, di buku juga pasti ada itu kan. Diimbangi lah penggunaannya, lebih bijak lah. Terus itu juga intinya kita mencintai dulu lah bukunya. Seperti kita mencintai seorang wanita. Iya, asik kan? Hai. Apakah kalian pemirsa ingin mendengar aku suara perang atau suara perungguku di sini akan menyanyi? Kalau kalian ingin aku nyanyi, kasih aja pertanyaan di situ. Brandon nyanyi dong. Saya akan nyanyikan buat kalian. Hai. Oke. Buat Lela. Terus ini Lela di Sangatta ini kan tinggal sama orang tua. Nah, tadi seperti Lela bilang tadi, sama ibu. Nah, ibu terus bapak kemana nih?
Bapak dari kecil saya udah ditinggal. Oh gitu. Oh Udah pulang ke rumah Tuhan. Oh sudah duluan gitu ya. Oke. Iya. Sudah Jadi berbahagia. sekarang ini tinggal sama ibu berdua aja di rumah. Terus tadi kakak itu ada? Ada Lela ini berapa saudara? 8 saudara. Udah 8 saudara. Nah Lela ini anak ke Terakhir. Jadi yang lain sudah Kakak berkeluarga saya, semua. Jadi Lela ini baru nikah. Iya. Oke, jadi cuma punya rumah masing-masing sudah. Iya. Sudah. Oke, jadi Lela sama ibu di rumah. Oke, jadi Masih anak bontot kan? baru sebulan menikah. Wah, lagi segar-segarnya ini ternyata ya. Hai, asiknya. Wuhui. Oke. Buat Lela. Nah, ini taman apa namanya? Taman baca Taman Tunas baca muda. Taman baca apa? Tunas Muda. Nah, ini apa sih sukacitanya dalam melakukan kegiatan ini? Nah, Sukanya sih banyak sih, capeknya kerja, penatnya banyak masalah. Itu tuh kebayar semua, lupa semua kalau udah ngadepin anak-anak. kayak apa namanya? Kayak seperti saya nih punya hobi satu tertentu. Iya. Saya pada saat di rumah saya punya masalah, terus saya datang ke hobi, saya latihan begini-begini. Iya. Itu kayaknya Plong. asik banget tuh. Iya. Mungkin gitu ya. Kalau dukanya sih kadang-kadang suka sedih kalau misalnya kayak diremehin gitu sih. Cuman apa ya, kayak apaan buku gitu. Sekarang mah di handphone udah bisa kali gitu. Iya, betul. Iya, tapi ya gimana ya, namanya emang suka Kak. betul. Biar digimanain juga ya gitu-gitu aja. Iya sih. Betul juga. Dipojokin juga ya urusan aku lah, yang penting aku gak ngerepotin Iya, kalian betul. gitu. Nah ini kan sering ngampar buku, ngampar apa-apa gitu kan. Pernah nggak lagi ngampar gitu, nggak ada yang datang gitu nah? Sedikit. Sering. Iya kan? Itu caranya kadang-kadang ngebujukin. Makanya saya lebih suka di pelosok, lebih suka di taman yang kayak gitu yang rame-rame tuh. Saya lebih senang kalau misalnya saya kan di Sangatta Selatan tuh ada satu ikon yang dibangun pemerintah, cuman saya lihat penggunaannya sih nggak tepat sasaran Kak. Di sana ada Tugu Taman Baca. Iya betul ada. Di samping SD Muhammadiyah itu. Cuman di situ nggak terpakai Kak, lebih banyak dipakai. Maaf ya, konotasinya agak negatif, ngelem. Iya ya, lebih ke yang kriminal lah ya, Iya. digunakan yang enggak sepantasnya. Di situ kan ada taman baca. Kenapa ada lampu enggak di situ? Ya itu dia masalahnya. Nggak ada lampu. Nah ini kesalahan siapa sebenarnya ini ya? Bikin taman tapi tidak dipasang lampu. Oke. Pernah ada kejadian nggak Kak? Ada yang minta buku karena suka banget sama bukunya. Nah ini betul sekali nih. Ini kalau yang hobi baca buku sering banget. Jadi saya juga punya koleksi buku pribadi sih. Di luar buku taman baca saya punya memang di kamar juga kebetulan ada rak buku saya tuh. Saya taruh pajang buku-buku itu. Jadi kalau temen yang suka baca tuh datang ngeliatin, kebetulan saya suka buku-buku yang agak keras ya. Buku-buku yang agak pemberontakan. Nah, ada aja temen tuh yang Kak boleh nggak dibawa, agak nggak ikhlas ya. Itu kan untuk teman sendiri. Agak nggak ikhlas gitu. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang sering datang untuk ngikutin itu pernah nggak minta? Ada. Terus gimana tuh? Saya pasti ngasih. Oh ngasih gitu ya. Tapi lihat dulu, tapi kalau memang saya memang pelajari dulu Kak, anak ini memang hobi baca nggak, memang ada tertarik nggak sama buku itu. Kalau misalnya dia cuman pengen anak-anak kan memang sering celamitan gitu loh Kak, pengen punya aja. Tapi kan biasanya tuh anak-anak minta ini Kak ya, dikasih, terus yang satunya minta juga, iya Kak, saya juga Kak gitu. Nah makanya kalau yang kayak gitu saya nggak kasih. Saya lebih ngasih kalau memang anak itu kan beberapa sih Kak, saya ngajar beberapa itu malah ada anak berkebutuhan khusus, autis. Iya autis. Tuh. Mereka malah cerdas nanggep buku. Jadi saya malah lebih pengen ngasih ke mereka kayak gitu. Oke. Jadi terus gimana tuh? Karena dikasihkan bukunya, terus otomatis bukunya berkurang tuh. Ya nggak apa-apa. Semakin saya memberi, pasti bakal ada masuk lagi lebih banyak. Biasanya sih gitu. Oke. Mungkin buat Lela terima kasih juga sudah mau datang ke sini menceritakan tentang kegiatan yang sangat wow, asik sekali kalau didengar ya, menginspirasi buat kita anak muda mungkin yang nggak ada kegiatan, mungkin bisa bikin kegiatan seperti ini atau bergabung sama Lela sendiri, karena ini kita selain membantu
teman-teman adik-adik di daerah terpencil khususnya yang membutuhkan, kita juga dapat amal coy. Dapat masuk surga kita nanti. Karena kita membantu. Nah, asik tuh. Terima kasih buat Lela sudah mau datang ke sini. Dan juga terima kasih juga buat para pemirsa yang telah menyaksikan. Terus juga terima kasih buat teman-teman yang ngasih pertanyaan tadi. Wow, terima kasih. Jadi jangan pernah lupa saksikan terus acaranya Brandon Anto setiap hari Senin jam 4 sore di acara Kepoin tentunya. Jadi terima kasih semuanya dimanapun kalian berada, manusia apapun kalian, manusia planet apalah pokoknya. Terima kasih kalian telah datang untuk menyaksikan di Ruang Mimpi tentunya. Oke, buat pemirsa di rumah. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kalian ingin produknya di-share, dipromosiin di sini, makanan apapun itu, terus juga kalian ingin diundang ke sini, boleh, ada biayanya tapi coy. Oke, ingat ada biayanya. Ada 3 tahapan bayar. Ada yang harga ini. Jadi kalian bisa langsung cek Instagram dan Facebooknya Ruang Mimpi Sangatta. Nah, contoh yang Brandon akan lakukan seperti promosinya itu asik sekali kan, gaya saya promosinya seperti saya pakai ini. Saya ketampanan saya buka dulu masker saya, maaf ya. Saya menunjukkan ketampanan saya. Saya pakai baju ini, kerennya nih bajunya dari mana Brandon, kok keren sekali ya. Ini bajunya belinya di mana? Belinya di Panda Store, Instagramnya. Kepoin aja, kalian pasti penasaran. Baju cewek, anak-anak, cowok, ada semua di sana. Keren, harganya juga terjangkau coy. Oke, pokoknya kalian jangan sampai nggak beli. Kalau nggak beli awas kalian ya. Jangan panggil Brandon, jangan kok ketemu Brandon jangan panggil gue lagi ya. Oke, ingat. Beli nih baju di Panda Store. Nah, itu contoh saya promosi seperti itu. Jadi daya tarik tersendiri ada coy, dan juga peminat pasti beli. Jadi kalau kalian ingin di-share di sini, datang langsung. Oke? Terima kasih. Oke, buat Lela terima kasih. Sudah datang, dan terima kasih buat pemirsa. Ini kita lagi live di Ruang Mimpi Sangatta, tepatnya di daerah STC, dalam area STC di samping KFC, di Picnic Licious lantai 2. Nah, di sini ada tempat nongkrongan asik nih. Di bawah tempat makanan Korea banget itu tempatnya. Itu seperti muka-muka saya yang ganteng-ganteng itu orang-orang Korea. Terus di atasnya ada tempat santai yang lebih asik daripada yang asik-asiknya lah yang ada di Sangatta ini khususnya. Jadi kalian bisa makan apapun yang ada di sini, kalian bisa pesan sesuai menu ya tapinya. Oke, terima kasih buat pemirsa yang telah menyaksikan. Nggak bosan saya ingatkan lagi, jangan lupa saksikan acara Kepoin setiap hari Senin jam 4 sore bersama host paling tampan, paling kece, hitam manis, kulitnya paling eksotik. Lihat tampanan kan? Terima kasih buat pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.